Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam lestari. Salam lestari. Terima kasih teman-teman. Selamat datang di Bincang Jelajah Sekolah Bahasa Bolasugi yang bekerja sama dengan Radiant Life. Jadi sekadar informasi, Sekolah Bahasa Bolasugi adalah tempat yang fokus untuk belajar bahasa dan juga merupakan tempat di mana percampuran budaya itu sering didiskusikan dan tentu saja dialami secara langsung. Kemudian Radiant Life adalah sebuah organisasi yang bergerak pada bidang wisata dan juga konsennya juga pada bidang budaya. Nah, pada kesempatan hari ini kami menghelat sebuah diskusi tentang bagaimana pengalaman seorang bapak menaklukkan jalur pendakian yang di Amerika dikenal sebagai Appalachian Trail. Appalachian Trail ini adalah salah satu jalur atau trek pendakian terpanjang yang ada di dunia. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak James Thirst Boyd. Apa kabar Om? Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, oke. Kalau Bapak. Saya juga baik. Nah, That's the rest of my information. ya. So, Pak James atau Om James ini sebentar akan berbicara tentang pengalamannya dengan bahasa Inggris. Sudah ada presentasi yang disiapkan dan di sini saya akan membantu untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan apa yang Pak James sampaikan ini. Nah, sebagai informasi awal, Pak James ini lahir pada tanggal 30 Agustus 1960 dan sejak usia muda sudah sangat gandrung dengan kepecinta alaman dan pendakian. Jadi sejak remaja Pak James sudah berambisi untuk menaklukkan Appalachian Trail ini dan itu terwujud nanti di hari-hari tuanya beliau setelah beliau pensiun. Seperti apa pendakiannya, seperti apa hal-hal yang dialami selama proses tersebut, kita berikan kesempatan untuk Pak James atau Om James untuk menyampaikan presentasinya. Time is yours. The time is mine. Yes. In the picture here, I am sitting on one of the most iconic and most photographed places on the Appalachian Trail. It's called McAfee Knob. It's about 1/3 of the way through the trail. The trail is just short of 2,200 miles long, or 3,500 kilometers long. And I did it in 128 days. It's common to take 5 months, anywhere from 4 to 6 months to complete the trail. Oke. Kalau kita lihat gambar yang ada ini, Om James itu berdiri di ujung salah satu tempat yang jadi ikon Appalachian Trail. How do you call it? Appalachian Trail? Yeah, that That location is McAfee Knob. McAfee Knob. Knob is a word that the people in that region in eastern U.S. use to describe the top of a hill. Oke. Or the top of a mountain. Oke, I see. Jadi ujung ini yang biasanya dipakai untuk berfoto karena dianggap sebagai ikon dari tempat ini dan masyarakat di sana menggambarkan atau mendeskripsikan tempat seperti ini dengan kata tersebut. Itu agak susah disebutkan. Kayaknya dari bahasa lokal. Nah, kemudian total perjalanan yang dibutuhkan oleh Om James untuk menaklukkan Appalachian Trail ini adalah 128 hari berjalan kaki. Itu kira-kira hampir 5 bulan dengan jarak 2.193 mil sama dengan 3.529 kilometer. Jadi itu total waktu yang dihabiskan. You can see why a lot of people want their picture taken there. I mean, that looks pretty cool to be sitting on
like the edge of a cliff, but Okay. very good. Ya. One of the reasons I like hiking is because it challenges the entire human being. Our bodies, of course, are challenged because we're using them physically, exerting ourselves, walking day after day, many miles. And you're always worried about slipping. Will I slip or fall, get injured on the trail? The mind is challenged by all of the logistics required to complete the trail, the planning that goes in. Many people plan for months before they start the hike, shopping for equipment, trying to decide which equipment is lightest, because of course you want to carry as light of a pack on your back as possible. And preparing to meet the risks of illness, Right. injury, planning along the way, how much food do I need, how much farther is it to the next water. Ya. And then the third part of a human being is their spirit, and everybody has a spiritual life, and many of us even pray or have a relationship with God. Ya. But for me, I know I don't pray very often when everything is going well. When I'm having problems in life, that's when I pray and I'm talking to God more. And of course, if you put yourself in a stressful situation, which hiking can be, Yep. you also put yourself in a place where you develop your relationship with God more, because I feel more dependent on Him every day as I walk, for my health, for my safety. Am I going to have enough food, water? And then of course you're in the beauty. You get to those places like the last photograph, and Wow. you feel called. Yes, wow. But what are you saying wow to? Yes. I'm saying wow, I hope, to you made this place beautiful. Thank you for letting me be here. Oke. Yeah. That's too much maybe for you to have to translate. I can simplify it one time. Simplify. Yes, ini mungkin secara umum kita kenal dalam dunia pendakian, tapi bagi Om James ada beberapa hal yang ditekankan. Kalau dua hal pertama itu, pendakian itu kan menurut Om James adalah proses untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Jadi bagaimana tubuh ditantang untuk keluar dari aktivitas yang normal dan kemudian mungkin akan kesulitan mau tidur di mana, kemudian jalur pendakian dan perjalanan itu belum diketahui, tidak ada jalan yang nyaman selama mendaki. Yang kedua, tentu saja dengan pikiran, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang akhirnya datang kepada kita pada saat mendaki, tapi kekhawatiran-kekhawatiran itu yang menurut Om James dijadikan sebagai proses untuk belajar untuk tumbuh. Misalnya kekhawatiran-kekhawatiran tentang kita makan apa besok, kemudian apakah ada sesuatu yang bisa didapatkan di mana kita berteduh dan lain-lain. Nah, poin yang ketiga bagi Om James ini, pendakian itu sebenarnya adalah proses yang spiritual. Tadi Om James katakan dia tidak akan mengingat Tuhan di kondisi di mana dia senang. Tetapi pada kondisi yang susah dan menantang, dia bisa lebih dalam kepada dirinya dan kemudian melakukan proses perenungan dan melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Tadi saya dikritik ketika misalnya kita melihat pemandangan yang indah dan kita bilang wow. Wow-nya itu karena apa? Apakah cuma karena takjub sepintas atau memang karena akhirnya kita sadar bahwa kita adalah makhluk kecil yang ada di dunia yang besar ini. California, which is on probably somewhere over here on the map of the United States. And fortunately, my wife was very supportive in my doing this hike. We had talked about it off and on for years.
And she joined me. We flew over to this side of the United States where we rented a car, visited relatives, and at the end of a week, she dropped me off in Georgia at the south end of the eastern United States. And I started my walk up to Baxter State Park in northern Maine, which is very close to the Canadian border. Wow. Oke. Nah, ini adalah peta jalur pendakiannya. Tadi disebutkan Om tinggal di California dan masih harus melakukan beberapa perjalanan darat untuk menjangkau tempat itu, dan kemudian titik yang merah itu adalah jalur pendakian yang mulai terhitung berjalan kaki ke situ. Jadi jalurnya memanjang dari negara bagian Georgia di selatan dan menuju ke Maine di utara. Itu sudah hampir menuju perbatasan Kanada. Kalau jelas di bagian sana itu sebenarnya sudah dekat sekali ke Kanada. Dan satu hal yang disyukuri oleh Om James adalah untuk melakukan pendakian ini bisa kita diskusikan sebentar, khususnya untuk ibu-ibu yang suaminya suka mendaki, bagaimana istrinya itu mendukung kegiatan ini. Tapi seperti apa sebentar, mungkin ada juga suka dukanya karena ini 5 bulan istrinya ditinggal. If we leave it on that one for a moment, the Appalachian Mountain chain, the chain of mountains, there is a chain of mountains there that the trail follows roughly the top of the mountain chain. And the chain actually runs into Alabama, but the trail starts here in Georgia. So for most of the hike, you are going up and down, but on the top of, or near the top of, this long ridge of mountains that run along the eastern U.S. Oke, dan beberapa jalur biasanya itu dari waktu ke waktu bisa jadi berubah. Tapi yang pasti adalah trek dari pendakian itu memang menurun kemudian menanjak lagi, menurun lagi, dan kontur itu yang terus dijalani. Kalau istilahnya mungkin anak-anak yang mendaki, apa istilahnya itu, kurang bonusnya. Jadi bonus itu kalau jalan yang memang datar-datar saja, kalau ini memang terbilang menantang sekali. Dan tadi waktu saya bicara dengan Om, potensi untuk hilang di tempat ini itu cukup besar, dan sebelum para petugas relawan ditempatkan di tempat ini, banyak terjadi kasus orang hilang sampai meninggal itu di tahun-tahun sebelumnya. One more Yes. point. Okay. That trail is the oldest of the real long trails we have in the United States. People started talking about it about 100 years ago, and the first person who hiked the entire thing all the way through as one hike did it shortly after World War II. He was a veteran of that great and terrible war, and he did it for the mental and, the spiritual, side of him needed some healing. And that, because it's the oldest trail, it has been the most talked about in my youth, and that was where in my youth I thought, someday I want to hike that trail. You're gonna conquer that I trail. am going to conquer that trail. Oke. Baik, satu motivasi mendasar lagi bagi Om adalah jalur ini adalah jalur yang sebenarnya sangat tua. Jadi bahkan sebelum populer dengan pendakian, ini dianggap sebagai jalur yang sudah dilakukan, sudah ditempuh oleh masyarakat sebelumnya, orang-orang asli, bahkan sebelum orang Eropa datang. Dan jalur ini mulai dibincangkan oleh para pendaki di Amerika khususnya itu sekitar 100 tahun yang lalu sebagai salah satu jalur yang paling populer. Khususnya ketika salah seorang veteran militer atau veteran tentara Amerika dari Perang Dunia Kedua itu melakukan
pendakian di jalur ini dan berhasil melewatinya, itu kemudian menginspirasi banyak orang, termasuk untuk Om dan kawan-kawannya di usia muda pada waktu itu. Jadi itu sangat berpengaruh juga untuk beliau sebenarnya. Sepertinya karena itu veteran perang yang bisa melewati itu. Kalau dia tua nanti kenapa tidak? Dan ternyata itu berhasil dilakukan. This is how the trail's marked. So you can buy maps of the trail, but also the trail has marks on trees about every 100 meters or so. These white rectangles, just about that size, sorry, we don't use metric in America, too much. 6 inches by 2 inches, white blaze, they call it a blaze. Okay. And every year volunteers go into the woods and touch up the blazes that need to be touched up with a little paint, Okay. And so it is very hard to get lost on the trail if the weather's good, because there are these blazes on trees along the trail Okay. to guide you. Okay. Other trails cross. There are many other trails that crisscross the Appalachian Trail, and those are marked with other colored marks, other colored blazes like blue Okay. or red. But the Appalachian Trail blaze is It's always a always white rectangle Okay. like that. Oke. Bagian ini adalah penanda jalur. Jadi kata Om, kita bisa beli peta, tetapi sebenarnya sudah ada jalur yang bisa diikuti secara sangat sangat tradisional. Jalurnya itu ditandai oleh garis putih persegi panjang seperti ini dan bentuknya vertikal. Kemudian itu ada di pohon. Nah, yang melakukan ini adalah orang-orang yang secara sukarela mengecat bagian ini sebagai penanda bagi orang-orang yang mendaki. Nah, kemudian ketika melakukan pendakian di jalur ini kita harus memperhatikan betul-betul tanda-tanda tersebut, karena biasanya akan ada tanda lain dengan warna lain dan itu ke jalur lain sebenarnya. Jadi tanda untuk ke Appalachian Trail ini itu selalu berwarna putih. The Appalachian Trail is the only trail that has what we call shelters, and we'll talk about that in the next later. But most people do carry a tent or a hammock with for rain that is above the hammock to use as shelter, either from the rain or mosquitoes, insects like that. And that's my tent. Oh. And if you notice the picture on the right, the leaves on the trees are just starting to come out. You can see the mountain, the ridge line in the background of the next mountain over. So that picture was probably taken in April. However, as in America, in most of the U.S., many parts of the U.S., we have 4 seasons. Okay. So all the leaves fall off the trees shortly before winter, and the snow comes. And then in the spring, April, May, the leaves start growing back on the trees, and the picture on the left was taken probably a month at least later, and you can see it's more green in the background. It's harder to see into the forest. Oke. Ini umum juga di mana para pendaki akan tidur atau berlindung. Sudah sudah biasa kita jumpai ada tenda yang dibawa. Tapi kata Om, di jalur ini berbeda dengan jalur yang lain karena ada shelter. Shelter itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Secara umum ini dipakai untuk berlindung dari cuaca yang ekstrem dan serangga khususnya pada saat tidur. Bisa pakai hammock juga, ditambahkan beberapa lapisan untuk pelindung dari hujan seperti fly sheet dan lain-lain. Dan kalau kita lihat dua gambar ini dua sisi yang dua kondisi yang berbeda, tapi pada satu sisi sebenarnya.
Jadi yang kalau kita lihat agak kelabu itu daun-daun berguguran itu transisi menuju musim dingin, sedangkan yang sebelumnya itu adalah permulaan dari musim semi, itu kelihatan lebih hijau. Om melewatinya ini karena dalam 5 bulan pendakian tentu saja ada perbedaan musim yang dilalui pada waktu itu, dan sebagaimana yang kita ketahui ada 4 musim di Amerika. We call Appalachian Trail shelters, and some of them will only hold comfortably maybe 8 people, others more, and that's why it's important to have a tent or a hammock, because it would be very hard to depend on always every night being able to stay in a shelter. I personally did not like using shelters because the shelters have been there for many years, and the mice that have learned to go there for crumbs of food sometimes chew through your backpack or the bag you carry your food in, or and if it's raining, if it's raining a lot, everybody will want to stay in the shelter rather than set up their tent in the rain. And so if you arrive at the shelter later in the afternoon on a day when it's been raining, there will already be too many people trying to fit in there, like, sleeping shoulder to shoulder. Men, women, sometimes people will bring a pet into the shelter. They're not supposed to, but it can be very tight. And it's hard to tell the next person who comes along, no, you can't come in, when it's raining hard. So How do you tell them? how do you tell them? Okay. And then I explained it to you before, the two shelters. You see in one picture there are 2 shelters, and that's not one for men or one for women. Men and women sleep in the same shelter, Okay. in their own sleeping bags, shoulder to shoulder. Okay. That one is for snoring, non-snoring sleepers. Okay. So one's for the snoring Yeah. sleeper, and one for right. Oke, ketika sebelumnya kita sudah lihat tenda secara umum, di Appalachian Trail ini tersedia shelter. Mereka menyebutnya shelter, semacam pos singgah kira-kira begitu, tetapi ini fasilitasnya terbilang lumayan sebenarnya karena bangunannya dibuat dengan konstruksi yang cukup kuat. Nah, kita bisa berlindung di shelter ini, dan shelternya itu bisa ditemui setiap 8 sampai 13 km. Ada beberapa hal yang menguntungkan ketika kita menggunakan shelter, tapi ada juga beberapa tantangannya. Kalau berlindung di sini itu lebih aman dari hujan. Jadi beberapa pendaki biasanya memilih untuk tidak mendirikan tenda pada jalur ini karena memang mereka sudah bisa berlindung di dalam. Masalahnya adalah kalau terlalu banyak orang itu cukup padat, dan kadang-kadang kata Om itu cara tidurnya itu kayak bayi dalam kandungan karena saking banyaknya orang. Kemudian ketika di sini ada kemungkinan itu akan menarik perhatian beberapa binatang liar, khususnya tikus dan beruang. Kenapa? Karena orang akan makan di sini, dan menurut Om binatang-binatang itu sepertinya sudah beradaptasi dan tahu kapan mereka datang, kapan ada pendaki, dan bisa mencium bau makanan. Kemudian ada dua di sini. Kalau kita perhatikan ada 2 shelter itu di setiap bagian, setiap jalur 8 sampai 13 km itu. Yang satu itu untuk orang yang kalau tidur ngorok. Jadi yang ngorok itu kumpul semua di situ. Itu sudah diketahui, ndak usah diatur, kata ndak harus dibilang misalnya pendaki siapa yang ngorok di sini, tapi di sini ki ndak, karena sudah jelas di situ sudah ada petunjuknya. Kemudian yang satu itu kalau tidurnya tenang, karena begitu orang di Amerika lebih langsung, ndak sampai jenda enakan
nggak enak ditegur misalnya karena lebih senior begitu. Mereka langsung tahu nih. Jadi yang ngoro itu langsung di sini, yang tidak ngoro itu di sebelahnya. Oke. Common equipment that a hiker would take. You saw the tent in the earlier picture, so yes, your shelter, a tent or a hammock, a pad. This is an inflatable pad, sleeping bag made from down, duck, the soft feathers of a duck, very lightweight. I see. Something to use as a towel. Sorry. A headlamp is very useful, especially if you're setting up your tent or trying to do something in the dark. Credit cards, debit cards when you get to town to buy food, earbuds, you might want to listen to music while you're hiking. Stove. This is the stove. That's just a fuel can and a titanium pot. And most of the food I ate was instant noodles, instant rice, instant potatoes, and you just bring water to a boil and add it, and you can eat. Rain gear, very lightweight. One of the things I liked about the Appalachian Trail was it reminded me a lot of Sulawesi. It was very green, and it rained 3-4 days a week. And not all day every time, but a little bit most days. Water filter. So you can put your water in a bag, attach the filter to the end of the bag, and squeeze the water through the filter into a water bottle that you then carry in your pack. Oke. Ini peralatan-peralatan yang umum, beberapa peralatan saya kira sangat akrab dengan kita untuk peralatan makan, kemudian ini jenis kompor yang biasa dibawa, ada sleeping bag, ada jas hujan yang Om biasa bawa itu lebih tipis, tapi kualitasnya sangat mumpuni karena jalur di sana kata Om itu mirip-mirip Sulawesi kalau musim hujan. Jadi dalam seminggu itu bisa, dalam 4 hari itu bisa hujan. Ini tidak menentu. Kurang tahu juga apakah memang di sana ada hutan tropis dan sejenisnya, entahlah. So common clothes that are worn. When I started the hike in April, even though I say it reminds me much of Indonesia because of how much it rains, it's much colder. Okay. So long sleeve shirt, long pants, a down jacket, gloves, warm hat, and as the seasons got warmer, as it became more closer to summer, and then I sent home the long pants and the long sleeve shirt. I mailed them back to my family. You send it home. Yes, when I got to a town, I used a post office to send it home. I see. And what you see here, t-shirt, underwear, shorts, socks, and shoes, that is pretty much what I wore for most of the hike. I kept the down jacket. It made a good pillow, and if it got very cold, I would still have something. Okay. And then, of course, electronics, phone, power pack to recharge the phone, and something to carry everything in. Yes. The pack. The pack. Yes. Oke. Kemudian ini pakaian dan keperluan lain, khususnya untuk pakaian itu bervariasi. Jadi sesuai dengan perubahan musim. Lagi-lagi ini berkaitan dengan durasi yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan ini, kurang lebih 5 bulan. Jadi selama 5 bulan itu pasti setiap pendaki akan menjumpai perubahan musim. Beberapa pakaian yang lebih tipis biasanya diperuntukkan untuk musim panas supaya tidak terlalu gerah. Tetapi juga mereka ketika di musim itu misalnya transisi dari musim semi, misalnya
musim dingin ke musim semi, otomatis mereka harus membawa beberapa pakaian yang tebal. Nah, menariknya adalah ketika mereka pergi, itu otomatis mereka membawa barang yang banyak, teman-teman. Dan ini bisa dikirim kembali ke rumah ketika mereka sudah tiba di tahun tadi itu, di kota kabupaten itu. Kalau di sini kira-kira seperti itu, dan di sana ada kantor pos, mereka bisa kirim kembali ke rumah supaya bebannya tidak terlalu banyak lagi. Selalu siap dengan peralatan elektronik dan ransel yang sesuai kebutuhan yang akan dibawa. Untuk alat elektronik ini biasanya di setiap pos itu sudah tersedia, jadi mereka tidak terlalu khawatir untuk itu. Walaupun untuk Om, ketika saya pernah tanya-tanya sebelumnya, tidak terlalu pakai banyak alat-alat itu, cuma untuk beberapa keperluan navigasi. So dinner, when it was the evening time for the evening meal, I tried to eat very healthy, pretty healthy. Rice, noodles, potatoes. Throughout the day, though, to keep myself going as I'm walking, I would eat a lot of bars like candy, sometimes candy, yes, but the bars that I ate were usually made of like oatmeal, grains like rice, wheat, that kind of thing. So carbohydrates. Okay. Peanut butter was something I often used at lunchtime, on flatbread, like in the United States, tortillas, or the Mexican flatbread's very popular. Okay. If that failed, you could buy a loaf of regular bread and squish it down, make it smaller to fit in your pack. And Oreo cookies were one of my favorites. Okay. But you burn a lot of calories, so you Right. have to eat a lot of calories, Something sweet. including sweet Yeah. things sometimes. Oke. Yes. Ya, ini juga mirip dengan kita, cuma mereka karena sangat fokus dengan dietnya mereka, jadi mereka menyesuaikan kapan dibutuhkan banyak karbohidrat dan kapan dibutuhkan banyak kalori. Jadi kalau ketika mereka mau berjalan itu akan mungkin kayak kita di sini, kayak biasa kita pakai coki-coki kalau kita sambil jalan, mungkin kira-kira kayak begitu. Tapi kalau gula merah terus kalau memang sudah akan beristirahat dan butuh asupan energi yang lebih, ya itu kebanyakan karbohidrat, termasuk beras juga. Kalau di sana walaupun tidak terlalu umum, tapi kalau Om ini kadang-kadang juga sisipkan beras di ransumnya itu. Dan semuanya ini instan, semuanya instan. Ini bisa dibeli pada saat di tahun tadi itu. Kalau ada ada kota kecil yang bisa dilalui, mereka akan tambah di situ kalau sudah dirasa tidak cukup lagi. Well, these are some of the animals on the trail that you have to worry about or be concerned with. The far right is rattlesnake. It's a type of viper, very poisonous, but it does have a rattle on its tail that warns you. The next one is a tick, and there's a certain type of tick in that part of the world that carries something called Lyme disease, and it can never be, if it's not caught and treated immediately, it is something that can cause you problems for the rest of your life. So I always put the ointment on that you talked about in the earlier slide. Bears, the vast majority of bears are scared of human beings. When they see you, hear you, smell you, they stay away. But there have been some that are attracted to the smell of food. So we'll talk about what to do about that in another slide. And then the mice, they can chew through your food bag or through the side of your pack at night while you're sleeping to get food, and that's the other problem animal in my mind. Okay. Yes. Those are the problem animals. Nah, ini adalah ancaman dari beberapa satwa liar yang paling ujung sana, karena Om mulai jelaskan dari situ. Kalau nggak salah ular derik ya? Iya. Ular derik.
Ini salah satu jenis ular yang sangat beracun dan bisa jadi sangat berbahaya untuk para pendaki. Yang kedua ini sejenis kutu, tapi spesifiknya saya belum tahu jelas ini disebut kutu apa. Cuma dari penjelasannya Om, kalau yang tadi ada lotion yang dipakai untuk melindungi dari serangga, maka itu dari serangga jenis ini. Jadi jenis kutu yang kecil ini sangat berbahaya karena Om pernah bilang sebelumnya kalau di sini ada nyamuk malaria dan demam berdarah. Kalau di sana di Amerika ada jenis serangga seperti ini dan itu bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai Lyme disease. Itu ini cukup berbahaya dan ketika ini terjadi pada saat pendakian dalam kasus yang lebih parah kita tidak akan bisa melanjutkan pendakian karena membutuhkan pertolongan medis dan bisa berbahaya kalau misalnya ada ada efek ke penyakit lain atau penyakit bawaan yang memang kita sudah derita. Yang ketiga itu beruang. Kalau beruang sebenarnya bukan karena beruangnya menyerang. Kalau kata Om tadi, sebenarnya beruang ini memilih jarak cukup jauh dari manusia dan tidak begitu mengganggu, kecuali yang lain yang lebih agresif seperti beruang grizzly, itu bisa memang lebih agresif. Tapi kebanyakan ini beruang ini mencium makanan, jadi makanan yang kita bawa itu yang memancing perhatian mereka. Nah, tikus di sana ini terbilang bandel sekali, makanya ketika kita menyimpan makanan itu harus dikemas dengan sangat baik. Kalau tidak, tikus itu akan memporak-porandakan bungkusan-bungkusan bahkan sampai masuk ke dalam tas atau packnya kita. So that's how you protect your food from mice and bears, by hanging it from a tree at least 12 feet above the ground and at least 6 feet out from the tree. That is a common method. If you're staying at one of those shelters, they often have an arrangement permanently there for people to hang their food from. If you're staying in I felt that as long as I was staying not near a shelter, I was staying in a place where no one else looked like had camped in a long time, I often didn't bother because I knew there were not mice and bears accustomed to coming to that area looking for food. And the other picture is how we dispose of waste, human waste. Okay. 6 inches at least, human waste. 6 inches, so maybe okay. like 20 centimeters. Okay. I don't know for sure. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan yang tadi, bagaimana supaya itu makanan tidak diserbu oleh tikus dan beruang, itu digantung di pohon. Kalau Om biasanya menyesuaikan beberapa tempat, biasanya Om coba observasi kalau di situ memang banyak potensi gangguan dari kedua binatang ini, maka akan dilakukan seperti ini. Kalau tidak, biasanya tidak juga. Atau kalau ada shelter itu tinggal diatur baik-baik. Yang gambar yang sebelah itu skop kecil untuk menggali pembuangan. Jadi pembuangannya kita selama proses di sana. Standar yang dipakai di sana itu kira-kira 20 cm itu dalamnya. Jadi itu sudah standar kalau gali di situ. Terus ditimbun. The one that I think we talked about before I left off the list is the money. I see. Yes. The average hiker, it's estimated, spends $5,000 to hike the trail. Some estimate about $100 a week. So $100 a week of hiking. So that would include food you're buying, staying in hotels, that kind of thing. And of course, some people can do it cheaper. Some people spend more money. Very few people find it affordable to quit work for 6 months and go do the hike. It requires a lot of planning ahead. Okay. The seasons, hot weather, cold weather, planning for the clothes you need for those things.
how much mileage, how many miles or how many kilometers you have to do each day to reach your goals for that week or for finishing the hike. Time is actually equals miles or kilometers. You get used to hiking so many miles or kilometers per hour, and in your mind, you know, if you take too long of a break, then you can't get the distance done you want to. Weather, it rains a lot. In fact, the rain gear is never worn to keep yourself dry. It's worn to keep you warm. Yeah. You're already wet, or you put it on and you get wet on the inside from, you know, hiking and sweating. Your clothes get wet anyway, but it will keep you warm. The wildlife we talked about. Maintaining food. I weighed myself after about 3 weeks of hiking and saw that I had lost about 5 kilos. And so I knew that if I lost 5 kilos in about 3 weeks, I needed to change something or I would die before I got to the end. So I had to buy more food, eat more food. You have to plan ahead for where the water is. And places to sleep, and then you need to stay on top of your health. Health you know, maintenance. Health maintenance. Oke. Ya, ini tantangan umumnya seperti merangkum yang tadi, musim berubah dan kita harus betul-betul beradaptasi dan tentu saja mempertimbangkan barang-barang dan pakaian yang dibawa. Yang kedua adalah jarak tempuh. Jarak tempuh ini biasanya kalau kayak Om bilang tadi itu konsep di dalam mind ya, pikiran apakah itu akan meneror kita atau bagaimana dan bagaimana mengatasinya. Ini juga berhubungan dengan time atau berapa lama kita butuhkan itu. Kadang-kadang misalnya kan tantangannya kata Om adalah beliau kadang-kadang merasa kayaknya terlalu lama deh saya menghabiskan waktu di sini. Ini tidak bagus kalau terlalu lama, jadi harus betul-betul lanjutkan lagi. Cuaca. Kemudian satwa liar sudah dijelaskan tadi. Nah, yang menarik di sini makanan. Setelah melakukan pendakian itu dalam beberapa minggu berat badannya turun sampai 5 kilo. Nah, di sini Om ini sudah bisa memprediksi kebutuhan makanannya seperti apa. Apakah ada risiko kalau misalnya ini terjadi lagi kalau sampai turun berat badannya sehingga harus ditambah suplai makanan. Jadi kalau sudah ada tahun misalnya sudah bisa singgah di situ dan diprediksi berapa yang dibutuhkan kira-kira. Sumber air juga ini masalah yang sepertinya terjadi di semua jalur pendakian. Kemudian tempat berteduh, tantangannya seperti yang tadi. Kemudian pemeliharaan kesehatan. Saya kira sebentar di sini teman-teman bisa bertanya dari poin-poin ini, mungkin ada yang secara spesifik bagaimana beliau mengatasinya.